Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini nampaknya menarik ya bahwa Anies Baswedan ya dengan Didit ya anaknya Presiden Prabowo Subianto sholat Id bersama begitu kan, sholat Idul Fitri bersama. Ini menandakan bahwa geng Solo ini bisa saja kepanasan. Geng Oslo ini bisa saja kepanasan begitu. Jangan-jangan benar bahwa seorang Jokowi dan Gibran sudah ditinggal. Bisa saja terjadi begitu kan. Tetapi momen inilah banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan bahwa kedekatan si anaknya Prabowo ini, si Didit ini begitu kan ya dengan Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Pertanda bahwa Anies Baswedan bisa saja menjadi wakil presiden Anies Baswedan, bisa jadi wakil dari Prabowo Subianto nantinya begitu kan. Ngeri, coba kita tonton begitu kan. Coba kita tonton karena ini menurut saya pribadi begitu kan ya, karena ini sangat begitu menarik begitu kan ya ketika Didit bertemu dengan Anies Baswedan, bahkan foto bareng begitu kan. Momen ini momen yang sangat luar biasa. Coba tonton seperti ini. Bapak dulu Pak, bentar Pak. Siap. Ya, Boleh belanja ini dulu dengan di mana? Ini lagi. lagi. Iya. Di rumah Dekat rumah. di Jakarta Pusat. Enggak. Alhamdulillah. Iya, dari hati. Iya. Alhamdulillah. Itulah salah satu bukti begitu kan ya bahwa sosok Anies Baswedan itu akrab dengan siapapun begitu kan ya. Dengan Didit saja sudah seakrab ini, apalagi nanti begitu kan ya. Apalagi nanti. Jangan-jangan ini pertanda bahwa Anies Baswedan akan menjadi wakil dari seorang Presiden Prabowo nanti di tahun 2029. Wih. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Gibran kemana? Ya ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial bahwa Gibran begitu kan ya, sholatnya di mana saya nggak tahu begitu. Tapi yang saya tahu ya di berbagai media sosial itu lagi rame sekarang ini soal bagaimana momen Pak JK, Pak Didit begitu kan ya, anaknya Prabowo begitu, sholat Idul Fitri bersama dengan Anies Baswedan ya, terus kemudian Profesor Mahfud MD, ada Pak Jimli Asidiki begitu. Ini pertanda keakraban dan momen yang sangat luar biasa begitu. Dan bahkan geng Solo bisa ketar-ketir ini. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi wakil presiden ke-10 ini Pak JK, terus kemudian Profesor Mahfud MD begitu kan ya, terus kemudian Gubernur DKI Jakarta Pak Jimli Asidiki ini sholat berjamaah begitu. Ini momen yang sangat menjadi momen sakral begitu, di mana Anies Baswedan bisa bertemu dengan Profesor Mahfud MD dan sebagainya begitu kan. Makanya saya melihat bahwa bagaimana dengan perasaan geng Solo ini begitu kan ya. Sedangkan posisi Gibran hari ini kabarnya ya hanya ditemani Jan Etes untuk sholat Idul Fitri. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya pertemuan ini begitu kan ya, sholat berjamaah ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita pahami bahwa keakraban Anies Baswedan dengan Pak Didit ini menandakan satu kesatuan begitu yang tidak bisa dipisahkan begitu kan ya. Artinya momen ini momen yang begitu luar biasa, sakral di Idul Fitri begitu. Ada yang mengatakan begini, geng Solo pasti kepanasan, geng Oslo ini pasti kepanasan begitu kan. Inilah salah satu momen di mana sosok Anies Baswedan bisa berfoto dengan Didit. Gibran bisa apa? Jadi agak ngeri-ngeri sedap bos ya, agak ngeri-ngeri sedap begitu ya.
Jadi banyak yang kemudian mengatakan dan kritikan para buzzer-buzzer mereka begitu sudah datang begitu kan ya, menyerbu komentar-komentar netizen. Oh, ngapain? Wakil presiden itu Gibran wakil presiden ya. coba kita komentar. Ini adalah salah satu pendukung-pendukung dari mereka begitu kan ya. Geng Oslo kepanasan kenapa? Ring satu Prabowo mereka nggak kayak cuma lu buzzer Prabowo doang. Ini salah satu komentar netizen ya. Kalau cuma foto gini, ya bisa kepanasan gimana kalau Anies lihat Prabowo didukung Jokowi bisa menang Pilpres 2024 kemarin. Anda aja lelah apalagi Anies. Ini salah satu komentar netizen ya. Para buzzer-buzzer mereka sudah banyak datang berkomentar. Agar apa? Agar narasi-narasi bahwa kedekatan Anies Baswedan dengan Didit itu begitu biar dibantahkan begitu kan. Padahal pertemuan ini sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Jarang-jarang sekali begitu kan. Ya, jadi saya melihat bahwa ya potensi hari ini untuk Anies Baswedan ini sangat menunjukkan bahwa pemimpin yang leadership yang kuat, punya gagasan yang permanen begitu kan ya, bukan tidak hanya yang didahulukan bukan hanya pragmatisnya, tapi bagaimana idealis sebagai sosok Anies Baswedan begitu kan ya. Saya yakin bahwa di tahun 2029 itu pertarungan politik yang sangat sengit antara Anies Baswedan mungkin ya dengan Presiden Prabowo Subianto begitu. Bisa saja Anies Baswedan itu menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto. Karena kenapa? Karena kita lihat saja Pak JK sudah bisa masuk ke kubu Golkar misalnya begitu kan. Atau bisa saja menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu sudah punya partai rakyat begitu kan, gerakan rakyat, tapi ini menunjukkan walaupun partai kecil bisa saja bersatu begitu ke istana begitu kan ya. Bahkan ya tidak hanya itu, momen tak biasa terlihat di lapangan Masjid Agung Al-Azhar begitu kan ya, wakil presiden ke-10 dan ke-12 Pak JK ya, hingga putra Presiden Prabowo Subianto ya Didit Hayadi Prasetyo dan menunaikan sholat Id bareng ya. Ada salah satunya juga Jimli Asidiki, ada Anies Baswedan, ada Profesor Mahfud MD begitu kan ya, dan ada Suharto Monarva. Nah, ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia disatukan dengan orang-orang baik ya untuk menunjukkan bagaimana nanti di tahun 2029 begitu kan ya. Nah, setelah sholat, mereka tampak akrab ya, saling berbincang-bincang lah begitu. Karena Pak JK ini kan sangat dihormati sekali begitu kan ya. Bahwa bagaimana persatuan, bagaimana menyatukan perdamaian yang sangat luar biasa. Sosok Pak JK ini sangat mumpuni di situ begitu kan ya. Tapi momen ini banyak yang kemudian menjadi kritikan besar. Ya, kenapa? Seolah-olah ada skenario besar begitu kan ya, yang ditopeng dalam sebuah sakral ini begitu kan. Tapi ini kan momen-momen yang menurut saya pribadi begitu momen di mana tanda-tanda bahwa Anies Baswedan begitu kan ya, tanda-tanda bahwa Anies Baswedan akan menjadi salah satu calon wakil presiden di tahun 2029, bisa saja seperti itu begitu kan ya. Ada yang mengatakan suka bener bikin penasaran terwo dan termol. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen di situ begitu. Tapi bagi kami keakraban ini menunjukkan kan di hari di hari momen lebaran ya biasa begitu, seperti Presiden Prabowo Subianto terus kemudian menyapa masyarakat di situ begitu kan ya. Ini yang bikin baru bukan karena presiden mau lebaran bersama Aceh, tapi kondisi warga terdampak semakin membaik ya. Ini salah satu bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa menangani dampak banjir begitu kan ya. Orang-orang pasti banyak tidak setuju dengan apa yang kemudian kita lihat dan kritikan-kritikan Presiden Prabowo Subianto begitu dengan kebijakan-kebijakan terbarunya. Keduanya tampak berjalan di tengah warga ya tengah berada di lokasi ya. Prabowo tampak mengelilingi jalur antrian sajian makanan dan menyelami warga. Ini para pendukung-pendukung geng Solo begitu kan, banyak komentar-komentar netizen yang begitu luar biasa begitu. Bahwa ketika Anies Baswedan ini bertemu dengan Didit begitu kan ya, ini kan sudah momen di mana keakraban yang menurut saya pribadi sangat luar biasa sekali begitu kan ya, tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang kemudian menjadi pemicu prasangka begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa geng Solo hari ini benar-benar
ketar-ketir. Geng Solo sekarang ini benar-benar ketakutan besar ketika Anies Baswedan ini bersatu atau menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Maka posisi Gibran ini apa begitu kan? Siapa yang mau mendukung? Kan orang pasti banyak seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena negara kita negara demokrasi, bisa saja politik berbalik arah begitu kan ya dengan situasi dan kondisi politik hari ini. Tapi kalau saya pribadi ya, Anies Baswedan itu bukan pejabat, bukan siapa-siapa ya, yang punya rekam jejak yang sangat luar biasa walaupun di Pilkada DKI Jakarta kemarin ya, terus kemudian Presiden Prabowo Subianto menjadi rivalnya pada waktu itu. Tapi kan inilah politik begitu, bisa saja bersatu begitu kan ya. Makanya posisi Gibran ini sudah semakin sempit ini. Ya, inilah politik yang terjadi begitu. Tapi kami menganggap bahwa hal-hal yang kemudian kita lihat hari ini dan pertontonkan hari ini bisa saja ini bagian dari drama-drama untuk menunjukkan dan mencari sensasi yang baru begitu kan. Ya, namanya public figure itu seperti itu, siapapun begitu kan ya. Yang paling banyak ya memang dilakukan di era Jokowi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.